Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah umat manusia, yaitu kebenaran turunnya Al-Quran. Kita akan menganalisis proses penurunannya secara mendalam dan memahami makna di balik setiap tahapannya. Langsung aja yuk! Di tengah gelapnya malam di Gua Hiro, di atas bukit yang sunyi di tanah Arab, terjalin sebuah momen sakral yang mengubah peradaban manusia selamanya. Saat cahaya pertama wahyu menyentuh hati seorang manusia bernama Muhammad SAW, Al-Quran pun mulai memancar. Kitab suci yang akan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Cahaya di tengah kegelapan jahiliyah. Turunnya Al-Quran bukanlah sekedar peristiwa historis, melainkan sebuah revolusi spiritual yang memerdekakan pikiran, membangkitkan martabat kemanusiaan, dan membuka jendela kebenaran yang tak terbatas. Ia turun secara bertahap, bagaikan air yang membasahi tanah tandus, menghidupkan sebuah peradaban yang semula terpasung dalam kebodohan dan ketidakadilan. Setiap ayat adalah firman Allah yang menembus batas ruang dan waktu, berbicara kepada setiap hati yang mencari kebenaran dan mengajak pada pemikiran yang jernih, moral yang mulia, dan hubungan yang penuh kasih antara manusia dan penciptanya. Inilah hakikat turunnya Al-Quran, sebuah mukjizat abadi yang senantiasa memancarkan cahaya petunjuk bagi mereka yang mau memahami dan mengamalkannya. Tahukah kamu bahwa setiap huruf dalam Al-Quran memiliki perjalanan spiritual yang menakjubkan? Mari kita telusuri misteri penurunan kitab suci yang mengubah peradaban manusia. Para ulama memiliki pandangan berbeda tentang mekanisme turunnya Al-Quran. Ada 3 pendapat nih. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sekaligus, lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana atau dari langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut, sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Dan yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Adapun pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia, dan yang terakhir kemudian diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meski sanadnya sahih, Dr. Subhi Soleh menolak pendapat tersebut karena menurut beliau turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran.
Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surah yang pertama kali turun adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sebelum wahyu diturunkan, telah turun sebagian irhas atau tanda dan dalil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasul SAW yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkholwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah. Pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang berupa mushaf atau kitab yang berjilid. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Yang pertama, zaman Nabi. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya, seperti pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta sekalipun. Jumlah para penghafal Al-Quran sangatlah banyak. Yang kedua, zaman sahabat Abu Bakar. Pada zaman ini terjadi banyak sekali peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal dunia pada perang Yamamah adalah Salim bekas budak Abu Huzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun, Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pendapatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat. Kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar.
Yang ketiga, zaman Utsman. Periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu an untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Sahabat Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya. Atau dia katakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Hal itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuannya. Tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan lebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskannya membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran, karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang. Kemudian mudarat yang besar pun bisa dihindari, yang di antaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, tersebar luasnya kebencian dan permusuhan. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir, dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Bayangkanlah, sebuah kitab yang diturunkan ribuan tahun yang lalu masih tetap relevan hingga saat ini. Tidak ada satupun perubahan pada kata-katanya, padahal zaman terus berubah. Ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijj ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Mari kita bersyukur atas nikmat yang begitu besar ini dan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan Al-Quran.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.